Siapa yang tak geram melihat arogansi oknum aparat yang bertindak semena-mena? Namun, bagaimana jadinya jika yang diperlakukan semena-mena adalah seorang tentara marinir? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa, tapi sebuah peringatan tentang kesombongan yang berujung pada petaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus menyajikan kisah-kisah menarik yang menguras emosi. Di sebuah jalan raya yang padat pada siang hari, suasana hiruk-pikuk kendaraan saling berebut jalan. Seorang pria berbadan tegap dengan wajah tenang tengah mengendarai sepeda motornya menuju markas. Dia adalah Serdarian, seorang tentara marinir yang baru saja selesai menjalankan tugas pengamanan di wilayah perbatasan. Mengenakan jaket hitam, helm full face, dan celana loreng khas, ia melaju dengan kecepatan wajar, menikmati perjalanan singkat menuju rumahnya. Namun, di ujung persimpangan, seorang polisi lalu lintas dengan seragam rapi tiba-tiba mengangkat tangan, memberi isyarat agar Rian berhenti. Wajahnya terlihat penuh percaya diri, bahkan terkesan arogan. "Hei kamu! Pinggirkan kendaraanmu sekarang juga!" Bentaknya dengan nada tinggi, cukup keras hingga beberapa orang di sekitar menoleh. Rian menepikan motornya dengan tenang, menurunkan standar, lalu membuka helmnya. Matanya menatap lurus ke arah polisi itu, tanpa ekspresi takut atau marah. "Ada masalah apa-apa?" tanyanya dengan suara tenang namun penuh wibawa. Polisi itu, Brigadir Danu, melipat tangannya di dada sambil memeriksa motornya sekilas. "Kamu melanggar aturan lalu lintas. STNK dan SIM, serahkan sekarang juga." Rian mengernyitkan dahi. "Melanggar apa-apa? Saya tadi tidak melewati lampu merah, kecepatan juga normal, dan saya sudah mengikuti rambu-rambu lalu lintas." Brigadir Danu mendengus kecil, menatap helm yang dipegang Rian dengan tatapan menyelidik. "Kamu tidak pakai helm SNI. Ini pelanggaran berat. Tilang langsung." Rian menghela napas panjang, lalu menunjuk helmnya. "Pak, ini helm saya standar militer. Kualitasnya jauh di atas SNI. Saya anggota TNI, Pak. Mohon jangan asal menilang." Namun, bukannya mereda, Brigadir Danu justru semakin arogan. "Saya tidak peduli kamu siapa. Jangan ajari saya bekerja," katanya sambil menulis surat tilang dengan kasar. Beberapa pengendara yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Seorang pria tua yang sejak tadi melihat kejadian itu mendekat. "Pak Polisi, saya saksi. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak ini," ucapnya membela. Brigadir Danu melotot ke arah pria tua itu. "Bapak jangan ikut campur urusan polisi. Ini sudah jelas pelanggaran." Saat itulah Rian mengeluarkan kartu identitas militernya dari dalam saku. "Baiklah, kalau begitu saya akan hubungi atasan saya," katanya tenang sambil mengeluarkan ponsel dan menghubungi seseorang. Tak sampai 5 menit, suara sirene meraung dari kejauhan. Sebuah mobil dinas militer berhenti di lokasi. Dari dalamnya, turunlah seorang perwira berpangkat letnan kolonel dengan wajah dingin. Dua anggota marinir berseragam lengkap mengikutinya dari belakang. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya tegas dengan suara yang dalam dan berwibawa. Wajah Brigadir Danu langsung pucat pasi. Tangannya yang tadi sigap menulis tilang kini bergetar. Ia baru menyadari bahwa pria yang ditilangnya bukan orang sembarangan. Saya hanya menjalankan tugas, Pak," katanya terbata-bata.
Sang perwira menatapnya tajam. Tugas atau mencari-cari kesalahan? Jangan seenaknya, apalagi kepada prajurit yang benar. Raut wajah Brigadir Danu semakin tegang. Beberapa warga yang menonton semakin riuh, bisik-bisik mereka terdengar semakin jelas. Saya sudah sering lihat dia ngerjain orang di sini, kata seorang tukang ojek di kerumunan. Kalau nggak salah, beberapa waktu lalu ada ibu-ibu juga ditilang tanpa alasan jelas. Benar itu, Pak. Polisi ini memang suka seenaknya, timpal warga lainnya. Sang perwira tetap berdiri tegak, menatap Brigadir Danu dengan tajam. Saya akan laporkan kejadian ini ke pihak kepolisian pusat. Jangan coba-coba menyalahgunakan jabatan. Mendadak suasana berubah menjadi senyap. Warga yang awalnya ramai kini terdiam, menunggu reaksi Brigadir Danu. Wajah polisi itu semakin pucat, bibirnya bergetar, tetapi tak ada kata yang keluar. Rian yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Pak, saya menghormati tugas kepolisian. Tapi jangan sampai oknum seperti ini merusak citra baik institusi. Polisi dan tentara itu harusnya bersinergi, bukan saling mencari masalah. Brigadir Danu menundukkan kepala, akhirnya menyadari kesalahannya. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Saya minta maaf." "Bukan kepada saya," kata Rian. "Minta maaf kepada masyarakat yang sudah melihat tindakan Anda." Brigadir Danu menoleh ke arah kerumunan, lalu dengan berat hati ia berkata, "Saya minta maaf atas kesalahan saya hari ini." Sang perwira pun mengangguk. Semoga ini jadi pelajaran. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena seragam yang mereka pakai. Dengan itu, Letkol beserta prajuritnya kembali ke kendaraan dinas mereka. Rian menyalakan motornya dan pergi dengan tenang, sementara warga masih membicarakan insiden tersebut. Hari itu, Brigadir Danu belajar satu hal penting. Kesombongan hanya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dalam hidup ini, jangan pernah meremehkan orang lain. Jabatan dan seragam bukan alasan untuk bertindak semena-mena. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar selalu berlaku adil dan tidak menyalahgunakan wewenang. Cerita ini adalah fiksi belaka dan dibuat semata-mata untuk hiburan. Tidak ada maksud untuk menjelekkan profesi, institusi, atau pihak manapun. Semua nama, tempat, dan kejadian dalam cerita ini hanyalah hasil imajinasi dan tidak berkaitan dengan kejadian nyata. Jika ada kemiripan dengan peristiwa asli, itu murni kebetulan. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang mendapat hikmah dari kisah ini. Jangan lupa juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.